Mengapa Indonesia ini selalu menjadi sasaran ideologi transnasional? Yang satu gerakan Wahabisme internasional, yang kedua gerakan khilafah. Karena Indonesia ingin dikuasai, bos. Indonesia ini adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar secara populatif di dunia. Dan di dalam Indonesia ini ada salah satu organisasi agama Islam terbesar juga di dunia bernama Nahdlatul Ulama. Apa istimewanya Nahdlatul Ulama? Menurut Phil Caruso dari Tillman University, satu, kehebatan Nahdlatul Ulama dan mengapa dia tetap memiliki anggota terbesar dan masih berpengaruh secara kuat di Indonesia, karena satu, dia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain karena perbedaan. Kemana-mana saya selalu berusaha untuk melawan gerakan salafisme wahabisme. Sama muslim pun akan mereka kafirkan kalau mereka berbeda dengan diri Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi salafi juga, coba bayangin. Orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. NU hari ini oleh kelompok Wahabi salafi ini semuanya menggunakan teknik makan bubur, Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Nah, kita bisa mengaku ajaran kita yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini, di satu sisi dia mengaku yang paling benar, di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan politik di Arab pada zamannya. Dan ini dilakukan di negara kita yang betul-betul menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut paham Salafi Wahabi. Mengatakan ini supaya kita paham gitu loh. Bahwa Wahabi, Salafi Wahabi. Ini Salafi ini kan mereka pinter. Sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena Nahdien kita ini sudah akrab dengan kata-kata Salaf. Pesantren saya dulu namanya Pondok Pesantren Salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata Salaf ini lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok Salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklav sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafir. Apakah paham seperti ini yang akan kita jalankan? Itulah mengapa saya mengatakan virus hari ini di negara kita ini hanya ada dua itu. Paham Wahabi Salafi, tapi ketika tertarik dan kita masuk ke dalamnya, kita akan dijebak dengan pengkafir-kafiran terhadap orang yang berbeda. Salafi Wahabi mengharamkan maulidan. Teroris saya tangkap dan susi penjara pada Ngamati Molode. Hasil temuan saya, 100% adalah penganut Salafi Wahabi. Teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut paham Salafi Wahabi. Nih, untuk ditunggangi demi kepentingan politik. Hari ini kelompok Salafi Wahabi memang seolah-olah sejuk. Menghina pemimpin nggak boleh, unjuk rasa nggak boleh misalnya. Ini memang seolah-olah sejuk, tapi jangan salah. Dengan mereka membuat segregasi, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Apalagi perempuan selalu menjadi korban di tangan Salafi Wahabi. Atas nama penghormatan, tapi sebenarnya sasarannya cuma jadi pengen supaya perempuan itu semuanya ikhlas di poligami. Saya paling anti dengan poligami. Karena menurut saya, sunnah itu seharusnya penuh dengan kemaslahatan. Ini sekedar cerita. Buat saya, sunnah itu seharusnya maslahat. Tapi poligami dipaksa menjadi, memang mungkin sunnah ya, karena ini dilakukan oleh Nabi. Tapi buat kita hari ini kan mudaratnya terlalu banyak. Menurut saya sudah tidak harus dilakukan atas nama sunnah. Karena ini akhirnya menjadi modus-modus para penjahat kelamin ini. Akhirnya istrinya dipaksa untuk mengikhlaskan suaminya menikah lagi atas nama agama. Ini kan sama, ini kan bukan politik
ritualisasi agama sebenarnya. Memungkinkan secara paksa seluruh bangsa kita, lalu bangsa kita bisa dikuasai seutuhnya oleh mereka. Omong kosong semua ideologi itu kalau tanpa tujuan politik, kalau tanpa tujuan kekuasaan. Maka saya mengatakan, Salafi Wahabi pun yang seolah-olah friendly, yang seolah-olah familiar dengan pemerintah, seolah-olah dia itu sangat erat dengan negara. Mereka pada intinya adalah ingin menguasai negara. Banyak negara yang ingin memecah belah kita dengan berbagai kepentingannya. Entah itu ajaran-ajaran yang diekspor dari Arab Saudi bernama Wahabi. Ini juga menjadi persoalan. Mengatakan ini supaya kita paham gitu loh. Bahwa Wahabi, Salafi Wahabi. Ini Salafi ini kan mereka pinter. Sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena nahdien kita ini sudah akrab dengan kata-kata salaf. Pesantren saya dulu namanya pondok pesantren salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata salaf ini, lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklav sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafir